Pertama ada Emir Mahila. Tapi jalan kaki sini kalau buat mobil takut dibocorin bannya ya. Selanjutnya ada Ajil Dito. Yang gak bisa jauh-jauh dari abangnya itu Syahabi Sakri. Ya boleh jauh dari abangnya deh. Selanjutnya kita juga ada tepuk tangan paling berat untuk Ibu Yayang Senur. Ini dia Ibu Yayang, silahkan. Dan juga tentunya tepuk tangan dong yang paling berat untuk Pak Yose Rizal Barua. Yes, ini sudah hadir bersama dengan kita. Walaupun memang tujuan utamanya, mungkin bukan tujuan utama, tapi salah satu tujuannya adalah untuk bikin film untuk masyarakat Minang. Tapi film ini memang dibuat agar accessible ke siapapun, karena nilai-nilai yang coba kita sampaikan di sini adalah tentang kekeluargaan, tentang ikatan pada tempat lahir dan hal seperti itu gitu. Kalau soal elemen personal mungkin saya pernah sudah menyampaikan sebelumnya. Film ini memang lahir dari pertanyaan bapak saya dulu, kapan kamu mau bikin film yang papa bisa tonton gitu. Terus ini salah satunya. Aku tulis cerita ini kurang lebih 11-12 tahun yang lalu, dan tulis buat beliau. Dan akhirnya sudah jadi ini karena beliau sudah nggak ada, dipersembahkan untuk beliau dan untuk kampung kelahiran beliau yaitu Desa Sigiran. Pertama, selain berterima kasih sama DOP saya yang sangat amazing lah, sangat ciamik lah, Bapak Mandela Majid. Usaha kami tidak terlalu besar karena Manijau sudah seindah itu. Ya. Tinggal gerakin kamera cakep, kesini cakep, kesitu cakep. Jadi tantangan untuk menangkap keindahannya tidak menantang sama sekali. Tapi memang sengaja komposisi visualnya kami coba bikin untuk menangkap sebisa mungkin keindahannya tersebut. Ritual-ritual harian penduduk-penduduk Sigiran dan apa rasanya untuk hidup di situ, kurang lebih apa, sampai aku sempat bilang pokoknya aku pengen penonton merasakan anginnya, mendengar desir danaunya, sampai merasakan Tetalori Lapau Daam itu rasanya seperti apa gitu, kurang lebih itu sih. Mengenai peluang, saya sangat optimis ya, maksudnya dari film ini akan sangat bisa diterima oleh masyarakat luas dan penonton luas. Sekalipun kita menggunakan 90% berbahasa Minang di dialognya, tapi kita juga ada subtitle Indonesia di sana. Jadi memang secara target penonton jadi sangat umum, jadi sangat general. Baik penonton yang non Minang pun pasti akan bisa menikmati. Terutama juga value dari film ini yang sangat erat dengan budaya kita di Indonesia. Tadi sudah dibaca sama Paul juga tentang kekerabatan, tentang kekeluargaan, juga budaya masyarakat setempat yang sangat Indonesia sekali. Dan tentunya jadi di film ini sangat terciri seperti apa sih tradisi orang-orang Minang di sana, terutama di Manijau. Itu mengenai peluang seperti itu. Dia pasti akan ada setelah dari premier di Jakarta malam ini. Sekitar tanggal 21 nanti kita juga ada premier di Padang, dan itu juga sebagai penghargaan kita juga harus ada kegiatan di sana. Yes, karena kan masyarakat Minang juga tersebar luas, Jakarta pun belum banyak banget juga gitu kan. Juga teman-teman perantau yang di luar Sumatera Barat juga harus bisa mengetahui juga. Beberapa tahun yang dulu, di mana saya bertemu dengan Visinema, bertemu dengan Paul dan bertemu dengan Suryo, dan ini adalah pertama kalinya kita bekerja sama. Di tahun 2018 kita bertemu, ngobrol, dan pada saat itu saya sangat tertarik dengan karya-karyanya Paul, karya-karyanya Suryo yang
impactful. Dan bagi saya pada saat bertemu dengan On Dem Ande ini, sebuah cerita yang sangat personal dari Paul, sehingga lebih dari sebuah genre, walaupun banyak horor sekarang di bioskop, tapi saya percaya bahwa sebuah cerita yang dibangun dan dibentuk dan dengan jajaran cast yang sangat luar biasa, saya percaya bahwa film ini bisa lebih daripada film-film lainnya. Dan terutama kenapa On Dem Ande ini adalah sebuah project yang bagi Visinema sangat spesial adalah ini membuktikan bahwa saya dan Visinema ingin bekerja sama dengan lebih banyak orang lagi, dan Visinema ingin membuat semua film yang ada, terutama film-film yang impactful, dan salah satunya adalah skrip sebuah film karya Bapak Paul Agustaini dan Bapak Suryo yang kami sangat bangga sekali dengan hasilnya. Terima kasih sekali sudah membuat film yang sangat luar biasa. Dan bisa dilihat sendiri bahwa kami ingin menunjukkan lebih dari berapa orang di sini yang pernah lihat Singkiran. Iya, benar Mas. Kita beruntung sekali, mungkin belum ada kesempatan ke sana, tapi kita bisa melihat keindahannya. Tentu aja bahwa film ini seperti saya bilang tadi, bahwa film ini sangat personal, dan saya berharap bahwa banyak orang yang lebih mengenal orang Minang daripada sebuah stereotip yang berkeliaran, dan mengenal bahwa keindahan alam Indonesia, dan juga bahwa saya percaya film ini bisa mengubah landscape perfilman Indonesia, memberikan warna lebih baru di landscape perfilman Indonesia. Itu cukup berat ya sebenarnya bagi aku. Aku nggak terlalu gampang untuk menchannel emosi-emosi yang berat. Aku butuh waktu, butuh preparation yang mungkin agak lama, dan alhamdulillahnya cast dan kru segala macam memberi aku pengertian dan juga mau kerja sama dengan aku untuk memberikan aku ruangan itu untuk membangun emosi aku. Jadi ya insya Allah aja dapat emosinya. Jadi sebenarnya itu sih, it's not easy, tapi it means a lot to me, karena emang Anwar itu kadang-kadang agak personal bagi aku ya. Aku kan kuliah dari SMP udah di luar negeri, kuliah segala macam sampai aku at one point merasa I don't know what my identity is. Aku nggak tahu aku itu seperti apa sebenarnya, dari mana segala macam. Aku bahkan at one point, ini agak pretentious ya sebenarnya, tapi kalau ditanya orang, kamu orang Indo, aku biasa ngomong, oh gue murid internasional. Gitu. Jadi dulu tuh aku sempat ada fase di situ, and that was when pas aku lagi mau mencari identitas aku lah. Dan ternyata aku menemukan identitas aku pas balik ke sini di Indonesia. Jadi Anwar sama aku itu berdua personal, karena journey-nya kita itu, walaupun bagi semuanya nih yang lagi you're looking for your identity, siapa diri kalian segala macam, kita kadang-kadang capek keluar sana keluar sini. Kadang-kadang kita bisa menemukan diri kita itu di rumah. Kadang-kadang yang kita cari dari diri kita sendiri itu bukan di luar, tapi di sini, di rumah. Saya setengah mati mengantarkan dialog itu karena saya kan orang Jakarta. Memang saya dari bayi udah dengar itu bahasa Minang dari ibu bapak saya memang, tapi kan nggak kulino ya, nggak dipraktekkan kan. Jadi begitu dapat skenario, waduh, saya mencoba, waduh, kayaknya nggak benar gitu sayanya. Akhirnya terpaksa saya menghafalkannya, sama seperti saya menghafal bahasa Perancis, misalnya kata per kata. Tapi kenapa saya mau main di film ini? Kena Paul. Karena saya kenal dia dari dia umur 4 tahun kali. Jadi begitu dia ajak saya, oke, saya bilang. Dari sebelum lahir Bunda. Sebelum lahir Begitu dia ajak saya 2 tahun yang lalu, saya sih oke aja. Pokoknya dia orang Padang, saya orang Padang, oke, gitu kan. Saya ternyata susah. Saya rasa ini adalah peran yang paling susah sepanjang karir film saya. Benar, saya mesti ngapalin gitu. Ngapalin aja gak kelar-kelar. Bisa 15 kali ya ulang-ulang ya, Yus ya. Ya gitu. Tapi saya alhamdulillah saya senang, dan mudah-mudahan bisa ditangkap
kesenangan dan manfaat dari film ini. Karena ini filmnya sangat Minang. Iya, karena selama ini kan film tentang Minangkabau itu jarang sekali ya. Inilah ada. Dan ini ada Minangkabau yang hari-hari, yang hari ini gitu, bukan yang dari sejarah. Jadi ya sangat penting, sangat mudah-mudahan benar sangat bermanfaat. Dan ada itu sifat-sifat atau tabiat-tabiatnya orang Minang di situ. Walaupun katanya suka gotong royong, tapi sekarang jarang gotong royongnya ya. Nah, tapi se-Indonesia juga jarang gitu gotong royong. Jadi ya sudahlah. Pokoknya seru ini film. Makasih untuk nonton. Ya, yang membanggakan saya, film ini dibangun oleh Paul dengan tenggang waktu yang panjang ya, bertahun-tahun, mungkin 7 sampai 12 tahun ya dia mempersiapkan film ini, sehingga hal-hal kecil dari budaya Minang itu muncul di film ini. Film ini dramaturginya kuat sekali ya, dramaturgi Minang kuat sekali di film. Saya bangga karena Paul mampu mempresentasikan orang Minang melalui film ini. Nah, untuk saya saya orang Minang yang juga dari tahun 59 sudah keluar dari Minang dari Sumatera. Tetapi bahasa Minang itu bahasa keluarga. Jadi di keluarga kami bahasa Minang itu bahasa sehari-hari, dan saya bergaul dengan banyak sekali orang Minang. Makanya ketika kita akan syuting, saya minta beberapa waktu untuk bergaul dengan masyarakat di Sigiran itu, bagaimana sehari-hari mereka. Saya melakukan observasi, saya melakukan riset beberapa waktu untuk bisa masuk ke dalam peran Daam ya, pemilik warung di pinggiran Danau Maninjau itu. Sebenarnya sih ke dalam karakternya jadi tantangan baru buat gue ya, karena sebelumnya nggak pernah ngerasain yang namanya punya abang. Gue nggak pernah. Gue bahkan di keluarga kakak gue tuh cewek semua, ada kakak cowok. Jadi ya di sini pertama kali menjadi seorang adik dari abang gitu kan, dari kakak laki-laki. Dan mungkin ketika kita dapet peran, lu di sini jadi adik ya, mungkin sekedar adik aja oke gitu kan. Tapi di sini kan emang udah ada notes yang dibuat sama Bang Paul adalah gue harus manja dan harus ganggu lah, ibaratnya kayak gangguin abangnya terus lah gitu kan. Bener-bener bikin si abangnya ini resah gitu. Tapi ya di satu sisi juga gue tertarik banget akhirnya, karena kebetulan gue orang yang cukup clingy aslinya. Tapi tinggal gimana caranya gue ngeset itu supaya gue bisa clingy kayak gue ke abang, tapi nggak kelihatan berlebihan gitu, tapi tetap ngeselin gitu, tetap ngegangguin Bang Huda gitu. Kita pertama kali ketemu pas lagi reading ya. Betul. Kita lagi reading itu di Kemang, terus ketemu sama Bang Abi di situ pertama kali ngeliat, kita mirip ya gitu. Langsung gitu. Kita mirip ya gitu kan. Reading juga kita berapa lama ya Bang readingnya? Bentar doang ya? Sebentar banget kita readingnya. Terus kata Bang Paul, oke, ini udah cukup, ya udah selesai. Langsung ngobrol sama Bang Abi, udah. Yaudah, bismillah, kita waktu nanti syuting di Padang sama di Jakarta semoga lancar dan kita bisa convince orang-orang kalau gue sama Abi beneran adik kakak. Gue sempet agak concern gitu juga sih Bang, karena gue yang emang besar di Jakarta gitu ya. Bahkan gue terakhir kali ke kampung aja SMP, itu udah berapa belas tahun yang lalu gitu. Udah lama banget. Cuman karena kita melihat Jakarta memang ruwet banget, jadi gue mencoba untuk seakan-akan ngebayangin gimana ya kalau emang gue orang yang dari desa banget, belum pernah kemana-mana. Gue mungkin agak-agak ngambil kayak kalau misalkan gue keluar negeri, gue nggak tahu tempat ini, pasti ada rasa-rasa takutnya, rasa-rasa hati-hatinya gue mau kemana. Apalagi gue bawa adik gue nih, yang BM-nya banyak banget kan. Soalnya banyak banget improve-nya Bang. Si aja nih, adalah tiba-tiba ada es krim dah kalau lihat di film itu dia improve tuh. Itu dia improve tuh. Bisain nih orang gitu kan. Yang lagi lewat kan sayang kalau gak di dialog. Sayang kalau gak di dialog. Iya sih, memang adanya reses. Yes. Jadi dan thank you banget buat Bang Paul. Bang Paul tuh ngasih kita ruang banget buat explore dan improve. Jadi enak banget sih dari awal juga. Waktu kita pertama kali ketemu, gue sama Ajil, Bang Paul juga tipis-tipis kayak coba deh lu ngobrol apa kabar tapi dengan banyak intonasi. Nah itu juga ngebantu banget. Dari awal Bang Paul juga udah melihat mungkin ya banyak potensi kemiripan kita, dan emang
juga optimis sama kita tuh bisa chemistry dapet, dan untungnya juga gue dan Ajil alhamdulillah pertama kali ketemu lagi good mood mungkin kita Jil ya. Jadi nggak ada gimana-gimana, langsung aja dapet. Apa ya Jil? Kayak kita selain buka kayak kita main Mobile Legends soalnya. Oh, Bikin film lagi. betul tepuk tangan. Udah mau untuk bikin film lagi, mempersembahkan karya terbaik lagi untuk masyarakat Indonesia. Mas Suryo, 2M buat apa? Hampir sama juga sih. Jadi 4 nih modalnya udah dapat ya. Gue juga tambah jadi 6M. Mesti beda, mesti beda. Mas Kris 2M. Invest ke Project Power. Oke, pemain nggak boleh sama ya. Ajil, 2M buat apa Ajil? Beli rumah lagi. Beli rumah lagi, mantap. Emir, 2M ya. Iya rumah kali ya. Atau penangkaran kucing kali. Penangkaran kucing, oh luar biasa. Ibu Yaya, 2M menang sayembara. Kalau saya dapat 2 miliar, Iya, saya belum pernah ke Amerika Selatan, saya mau ke sana ke Amerika Latin. dan Afrika ya. Ah, itu dia. Sabi apa nih? 2M. Kayak gue mau kawin dong. Gimana saya kawin gitu sayang? Gimana sayang? Itu di belakang. 2M ya, siap ya. Di sini ada calonnya. Ada calonnya ya. Kalau nggak ada calonnya jawabannya mungkin beda ya Bu. Beda pasti bang. Beda dong. Om Yas, dapat sayembara 2 miliar. Iya buat pementasan. Aku di situ memerankan ya, kita anak-anak muda di situ sebagai AGS ya berarti ya. Anak gaul Sigiran. Sigiran, iya tadi ada. Sigiran. Kalau M kan Anak gaul Manijau, AGM. Ya, sebenarnya kalau hal-hal unik sih nggak banyak karena mungkin di sana juga anak-anaknya yang seumuran kita yang gue lihat juga udah cara pola berpikirnya mungkin udah hampir-hampir sama juga ya kan. Tapi mungkin yang membedakan adalah cara mereka berkomunikasi gitu. Kita ya kebiasaan di Jakarta gua lo dengan lo kemana anjir bla 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 bla. Terus ngeliat mereka yang emang ngomong tuh full tuh bahasa Padang ya karena memang mereka mereka di Padang Yes, gitu kan. di Maninjau ya. Iya di Maninjau gitu. Melihat mereka ngobrol kayak gitu, terus apalagi kita perannya jadi orang Padang ya, ada ya rasa kayak coba gue selancar dia nih ngomongnya nih. Paling kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya, bukan yang perbedaan signifikannya itu nggak ada sih. Paling ngelihat anak-anak itu mereka di sana kan, di daerah sana kan itu nggak ada mall ya. Di sana mall kita harus ke Padang Majang dulu, atau harus ke kota dulu lah kalau mau ke mall. Tapi mereka ya dengan apapun resource yang dipunya di Maninjau di Sigiran, ya mereka bisa tetap menggunakan itu dan mereka tetap bisa happy, seneng aja gitu. Mereka ya udah nggak ada keraguan, nggak ada rasa kayak aku pengen main ke mall deh, nggak kayak kita apa dikit-dikit bete ke mall aja deh, ngopi deh atau apa. Mereka ya mungkin memang bisa dibilang terbatas resource-nya, tapi karena mereka pintar dan bisa menyesuaikan diri ya mereka ya udah senang-senang aja gitu ngeliatnya. Jadi mereka, itu ya. Iya ngumpul di Tetalua gitu-gitu ya. Ngumpul Tetalua terus ngelihat di pinggir danau, ngelihat danau Maninjau, view-nya gitu. Terus ngeliat dari sini misalnya kita ngeliat di sana tuh bagian suatu hujan. Kita ngeliat gitu, di sana tuh hujan tapi di sini tuh enggak. Karena kan danau Maninjau tuh luas banget. Dia maksudnya akhirnya kita ngeliat kebahagiaan aja, kita happiness aja bisa ngeliat tuh dari cuma sekedar hujan yang turun di sana tapi di sini nggak ngeliat, kita langsung kayak unik banget ya, keren banget nih gitu. Akar pertanyaannya kan waktu itu dari Papa adalah kapan kamu bikin film yang Papa bisa tonton, karena film-filmku sebelumnya kan berat-berat, jadi aku pikir harus ringan. Itu satu, harus ringan, so let's make it a comedy, karena Papa saya itu sangat suka ketawa dan orangnya sangat iseng dulu. Om Yos sama Bunda ya mungkin bisa menggarisbawahi Humoris. Dan mulai dari situ terus aku pikir oke, apa yang mencerminkan yang kira-kira sesuatu yang bisa Minang banget lah gitu. Dan salah satu yang aku perhatikan dari keluarga besarku, dari kakak, dari tante, dari Pak Ete, Pak Wo, semuanya itu adalah sangat pintar mencari solusi kalau ada masalah. Jadi aku mulai dari situ. Jadi kayak gimana kalau satu desa ini mengalami satu dilema, satu problem yang harus ada solusinya, dan gimana caranya mereka berkumpul menjadi satu dan mencari solusinya. Mulainya dari situ. Terus saya berkembang ceritanya dan dengan fokus bahwa satu harus terasa sangat Sigiran,
sangat seperti keluarga papa, saking ingin mencontoh anggota keluarga besar tuh nama-namanya semua ini diambil dari keluarga asli saya. Satu keluarga saya rampok namanya. Huda Hadi itu paman saya. Oke. Paman Huda dan Hadi aslinya kembar. Dan sedekat itu memang gitu. Terus ya, contohnya seperti itu. Angkuhan, Rituan itu nama asli bapak saya. Oke. Dan Nita itu tante saya. Jadi semuanya itu benar-benar ngambil dari nama keluarga, dan kepribadian juga nyolong sana sini dari keluarga dan dari orang-orang yang aku kenal dari sana. Jadi kurang lebih rootsnya begitu sih. Ya tentunya ada. Kita berkolaborasi dengan pemerintahan setempat di Sumatera Barat, dengan wali kota di sana juga, dengan beberapa lembaga juga di sana, termasuk lembaga dari Leon Agusta Institute, sama ini juga ya pemerintahan provinsi Sumatera Barat juga ya. Kita kolaborasi bareng Kemenparekraf. Kemenparekraf, oke. Kita dibantu oleh Kemenparekraf, kita juga didukung oleh Pemprov Sumatera Barat, sama Pemkot Kota Padang.